Halo, perkenalkan saya Santonis Palilingan. Saya akan berbagi pengetahuan tentang P2TL atau Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Pembelajaran P2TL terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Bagian A umum, 2. Bagian B aturan menyimpang dan berlayar, 3. Bagian C lampu dan sosok benda, 4. Bagian D isyarat bunyi dan cahaya, dan yang kelima bagian pembebasan dari aturan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari aturan P2TL, yaitu pada bagian umum. Pada bagian umum atau general terdapat 3 aturan di dalamnya, yaitu aturan 1, aturan 2, dan aturan 3. Aturan 1 sendiri yaitu penerapan, terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama adalah A. Berlaku untuk semua kapal di laut dan perairan yang terhubung dengan laut yang dapat dilayari kapal. B. Masih diizinkan dibuatnya aturan khusus oleh penguasa daerah untuk pengaturan bandar, pelabuhan, sungai, danau ataupun perairan kedalaman, tapi tetap mengacu pada P2TL. C. Masih diizinkan dibuatnya aturan sendiri oleh pemerintah negara untuk sistem pelampuan atau syarat bunyi tambahan bagi kapal perang, kapal dalam konvoi, kapal ikan dalam armada, tetapi tetap mengacu pada P2TL. Kemudian bagian D khusus untuk traffic separation scheme, tanda pemisah alur dapat dibuat sendiri tapi harus dicantumkan dalam Ship Routing and TSS yang disiapkan oleh Intergovernmental Maritime Consultative Organization. E. Pemerintah negara dapat membuat aturan khusus bagi kapal yang karena konstruksinya ataupun karena fungsinya tidak dapat memenuhi P2TL. Kemudian aturan 2 yaitu tanggung jawab. Terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama A. Kapal atau pemiliknya, nahkoda atau BK, bertanggung jawab atas pelaksanaan P2TL dan kewaspadaan terhadap keadaan situasi khusus kapal dan sekitarnya layaknya sebagai seorang pelaut. B. Dalam mengambil tindakan pencegahan tubrukan di laut, jika diperlukan dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari P2TL. Kemudian aturan 3 yaitu definisi-definisi umum. Terdapat 12 poin di dalamnya. Yang pertama adalah A. Kapal, yaitu setiap jenis kendaraan air yang dapat di air dengan rap atau tidak, pesawat terbang laut yang digunakan untuk pengangkutan di air. B. Kapal tenaga, yaitu kapal yang digerakkan dengan mesin. C. Kapal layar, yaitu kapal yang bergerak dengan layar tanpa mesin. D. Kapal yang menangkap ikan, yaitu kapal yang sedang menangkap ikan dengan alat yang membatasi olah geraknya. Kemudian E. Yaitu pesawat terbang laut, yaitu pesawat terbang yang mampu berolah gerak di air. F. Kapal yang tidak dapat diolah gerak, yaitu kapal yang karena keadaan khusus tidak mampu berolah gerak. Kemudian bagian G dari definisi umum yaitu kapal terbatas kemampuan olah geraknya, yaitu kapal yang karena pekerjaan atau sifat pekerjaannya kemampuan olah geraknya menjadi terbatas. Contoh pemasangan kabel, pipa, marka laut, pekerjaan bawah air, operasi pesut, peranjauan, dan penundaan. Kemudian bagian H adalah kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Abdul Harim Muslimin. Saya akan menjelaskan bagian B, aturan mengemudikan dan melayarkan kapal. Seksi 1, sikap kapal dalam setiap kondisi penglihatan. Aturan 4, penerapan. Aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan 5, pengamatan keliling. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan dan pendengaran, maupun dengan semua sarana tersedia yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tujukan. Aturan 6. Kecepatan aman. Setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Aturan 7. Bahaya tubrukan. Semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan,
maka bahaya demikian itu harus dianggap ada. Aturan 8. Tindakan menghindari bahaya tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik. Aturan 9. Alur pelayaran sempit. Jika berlayar mengikuti arah alur pelayaran atau air pelayaran sempit, harus berlayar sedekat mungkin dengan batas alur-alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanan yang selama masih aman dan dapat dilaksanakan. Aturan 10. Bagan pemisah lalu lintas. Aturan ini berlaku bagi tata pemisahan lalu lintas yang diterima secara syah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dari kewajibannya untuk melaksanakan aturan lainnya. Aturan 11. Pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam keadaan saling melihat. Aturan 12. Kapal layar. Bila mana dua kapal layar saling mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, satu di antaranya harus menghindari yang lain. Aturan 13. Situasi penyusulan. Kapal dianggap sedang menyusul bila mana mendekat kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang. Aturan 14. Situasi berhadapan. Bila mana dua buah kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing kapal harus berubah haluannya ke kanan. Aturan 15. Situasi bersilangan. Bila mana dua buah kapal tenaga bersilang sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan, menghindari memotong haluan kapal. Aturan 16. Situasi kapal yang menyimpang. Setiap kapal yang oleh aturan-aturan ini diwajibkan menyimpangi kapal lain sepanjang keadaan memungkinkan. Harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk dapat bebas dengan baik. Aturan 17. Situasi kapal yang bertahan. Apabila satu dari kedua kapal diharuskan menyimpang, maka kapal yang lain harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Aturan 18. Tanggung jawab di antara kapal-kapal. Setiap kapal selain daripada kapal yang tidak terkendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, jika keadaan mengizinkan harus menghindar. Masuki dari ANT 3B. Saya akan menjelaskan bagian C, penerangan dan sosok-sosok benda. Aturan 20, penerapan. Aturan-aturan tentang penerangan harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit. Dan selama jangka waktu tersebut, penerangan lain tidak boleh diperlihatkan. Aturan 21, yaitu definisi. Di kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan lambung itu boleh digabungkan dalam satu lentera yang ditempatkan di suku membujur kapal. Aturan 22, jarak tampak lampu-lampu. Penerangan yang ditentukan di dalam aturan-aturan ini harus mempunyai kuat cahaya, sebagaimana yang disebutkan secara terperinci di dalam seksi 8 lampiran 1. Aturan 23,
kapal tenaga yang sedang berlayar. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang di depan, lambung dan buritan. Aturan 24, menunda dan mendorong. Apabila kapal melakukan operasi-operasi penundaan untuk memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok benda yang telah ditentukan. Aturan 25, kapal tenaga yang berlayar dan kapal yang digerakkan dengan dayung, yaitu kapal layar yang panjangnya kurang dari 7 meter dan kapal layar itu harus selalu siap dengan sebuah lampu senter atau lentera yang menyala yang memperlihatkan cahaya putih. Aturan 26, kapal-kapal ikan. Aturan 27, kapal yang tidak dapat diolah gerak dan kapal yang terbatas oleh geraknya. Kapal yang tidak terkendalikan harus memperlihatkan dua penerangan merah keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat terlihat dengan sejelas-jelasnya. Aturan 28, kapal yang terkekang oleh syaratnya, yaitu kapal yang terkendala oleh syaratnya harus memperlihatkan 3 penerangan merah keliling bersusun tegak lurus. Aturan 29, kapal pandu. Aturan 30, kapal yang berlampu jangkar dan kapal kandas. Kapal yang berlampu jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Aturan 31, pesawat terbang laut. Pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan penerangan dan sosok benda semirip mungkin dengan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu bagian D, isyarat-isyarat bunyi bacaan. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, perkenalkan, nama saya INT 3A. Untuk bagian D, isyarat-isyarat bunyi dan cahaya. Pertama, aturan 32. Kata suling berarti isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan yang memenuhi perincian-perincian di dalam peraturan ini. Aturan 33, perlengkapan untuk alat-alat bunyi. Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus dilengkapi dengan suling. Aturan 34, syarat pola gerak dan peringatan. Kapal yang sedang mendekati tikungan atau daerah pelayaran tempat itu, kapal-kapal lain dapat terhalang oleh jaringan, harus memperdengarkan satu tiup panjang. Selanjutnya aturan 35, syarat bunyi dalam keadaan sampai terbatas. Di dalam atau dekat daerah yang berpenglihatan terbatas, baik pada siang hari atau pada malam hari, isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam aturan ini Aturan 36, yaitu isyarat-isyarat untuk menarik perhatian. Yakni setiap kapal boleh menggunakan sembarang cahaya yang digunakan untuk menarik perhatian kapal lain, harus sedemikian rupa sehingga tidak dapat terkelirukan dengan alat bantu navigasi manapun. Aturan 37, yaitu isyarat bahaya, yaitu bila mana kapal dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, kapal itu harus menggunakan atau memperlihatkan isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam lampiran 4 peraturan ini.